Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa lagi di pertemuan kali ini yang akan membahas tentang masalah Excel. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi AND dan OR, fungsi AND dan OR. Apa kegunaan dari fungsi ini? Kegunaannya akan saya jelaskan nanti. Inti rumus AND secara sederhana adalah sama dengan N kurung buka A, B. A sama dengan sel kunci dengan isinya, B sama dengan sel kunci dengan isinya. Perlu Anda ketahui bahwa N itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya adalah dan saya yakin kalian semua sudah tahu tentang ini. Kemudian inti rumus OR secara sederhana adalah sama dengan OR kurung buka A, B. A sama dengan sel kunci dengan isinya, B sel kunci dengan isinya. Maksudnya bagaimana? Ini saya jelaskan nanti. OR itu jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah atau. Fungsi AND dan OR ini, fungsi AND dan OR ini itu lebih sering digunakan bercampur dengan fungsi IF. Sebagai contoh, ini saya ada sebuah soal. Saya mempunyai tabel. Tabel yang saya miliki ini ada kolom nomor, kode barang, diskon, kode diskon ya, harga, jumlah, diskon, nilai bersih, bonus, kategori. Harga nanti diisi dengan ketentuan seperti ini. Cara mengisi harga adalah jika kode barang A, maka harga 100. Jika kode barang B, maka harga 200.000. Jika kode barang C, maka harga 270.000. Baik, kita mengisi harga. Saya yakin kalian sudah mempelajari apa yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Dan ini akan saya ulangi lagi dengan fungsi IF. Langsung saja saya mulai. Harga menggunakan fungsi IF. Sama dengan kita sama seperti kemarin, kita awali dengan sama dengan. Jika kode barang itu diwakili dengan sel C19 sama dengan A, maka titik koma, maka harga 100.000. Masih ada dua syarat lagi, yaitu kode barang B dan kode barang C. Itu belum kita tulis. Berarti ini masih ada sisa 2 kode barang. Maka
karena masih ada dua kode barang, maka saya menulisnya if lagi. C19 sama dengan B tanda petik, B tanda petik, maka 200.000. Sekarang kode barang A dan kode barang B sudah saya buat, tinggal C, berarti tinggal satu. Artinya selain di atas, selain A dan B, maka 270.000. Sudah selesai. Sekarang kita tutup kurungnya. If-nya ada dua, maka kurung tutupnya juga ada dua. Ingat, saya ingatkan lagi, kurung tutup yang terakhir warnanya harus sama dengan kurung tutup yang pertama. Kalau sudah selesai, kita enter. Setelah itu tinggal kita copy. Ingat, waktu kita mau mengcopy, mouse ada di titik pointer ini. Sudah selesai. Sekarang kita lanjut untuk mengisi diskon. Cara mengisi diskon adalah jika kode barang A dan kode diskon 2, maka diskonnya 10%. Berarti karena di sini ada kata jika, saya menulis if kurung buka. Karena ini ada dua, ada kata dan, saya harus menulis N. Kode barang di mana? Ini di C19 sama dengan tanda petik A tanda petik. Dan diskon, kode diskon di mana? Di D19 sama dengan 2. Kalau 2 karena ini angka, maka saya tidak memberi tanda petik. N, fungsi N ini kita tutup dulu. Nah, fungsi N ini kita tutup dulu. Perintah ini sudah dibaca jika kode barang A dan kode diskon 2, maka diskon 10%. Sekarang kita mengerjakan syarat yang kedua. Masih sama, jika syarat yang kedua juga ada kata dan, otomatis di sini saya beri N. Kode barang C19
sama dengan B, dan D19 sama dengan 3, maka 20%. Yang terakhir itu lainnya 0. Lainnya 0. Berarti tinggal 1 ya, langsung saya tulis 0. Kalau sudah selesai, kita beri tutup untuk menutup fungsi if. 1, 2. Ingat, kurung tutup yang terakhir warnanya harus sama dengan kurung tutup yang pertama. Perlu kalian perhatikan, jika waktu Anda menulis rumus ini, tanda kurungnya itu ada yang kurang, titik komanya kurang, maka rumus ini tidak bisa digunakan. Ya, perhatikan itu. Jika ada yang kurang, entah itu kurung buka, entah itu kurung tutup, entah itu titik koma, maka tidak bisa digunakan. Dan juga harus tahu di mana kita harus meletakkan titik A, kurung tutupnya. Contohnya ini, if. Ini kurung tutupnya di belakang sendiri. Kalau yang N ini, kurung bukanya N, tutupnya di sini. Ini. Kurung bukanya N ini, tutupnya di sini. Kurung bukanya if ya, kurung bukanya if ini, kurung tutupnya ada di sini. Kurung bukanya N ini, kurung tutupnya ada di sini. Kalau sudah, kita enter. Setelah itu kita copy. Nah, ya. Diskonnya banyak yang 0. Kenapa? Ini kode barangnya 3, kode diskonnya 3. Berarti tidak memenuhi syarat dari ini. Ya. Berarti bukan yang pertama, juga bukan yang kedua, tapi yang terakhir. C sama kode diskonnya, kode diskon 3, kode barang C juga sama. B, kode barangnya 2, kode barangnya B, kode diskonnya 2, juga tidak memenuhi syarat yang pertama dan kedua. C, kode barangnya C, tapi kode diskonnya 1, juga tidak memenuhi syarat yang pertama dan kedua. Begitu juga yang ini, begitu juga yang ini. Dan kalau ini diskonnya 0,1 atau 10%. Ini memenuhi syarat yang pertama. Coba kita ganti sekarang. Ini C saya ganti B.
maka otomatis di sini akan berubah jadi 20%. Benar kan? Sekarang B ini saya ganti menjadi A 0,1. Kode diskon ini kode barang A, kode diskonnya 2, saya ganti menjadi 2. Maka diskonnya 10%. Supaya lebih jelas, angka ini saya ganti menjadi persen. Sudah selesai nih. Tahap berikutnya kita mengisi nilai bersih. Rumusnya adalah sama dengan kurung buka harga E19 dikurangi harga E19 dikalikan itu tanda bintang, diskon itu di G19 kurung tutup lagi dikalikan jumlah itu ada di sel F19. Langsung saya enter. Sudah selesai untuk nilai bersih. Kita lanjut ke bonus. Bonus ini cuma ada 2 syarat. Jika kode barang A atau kode barang C, maka bonusnya jam tangan. Lainnya tidak dapat bonus. Bagaimana cara mengisinya? Ini saya tulis jika kode barang A atau kode barang C, berarti di sini ada perintah OR kode barang A, berarti C19 sama dengan A titik koma C19 sama dengan C. OR kita tutup dahulu. Saya beri tanda petik, saya tulis jam tangan petik. Lainnya tidak dapat bonus. Saya ketik tanpa bonus. Petik. If-nya cuma ada 1, ya kurung tutupnya 1. Selesai. Saya enter. Saya copy. Sudah selesai. Tahap berikutnya yang terakhir adalah kategori. Pada kategori ini syarat mengisi adalah jika jumlah lebih kecil 4, maka kategorinya kurang. Jika jumlah antara 4 hingga 10, maka kategorinya cukup. Jika jumlah lebih dari 10, maka kategorinya baik. Berarti
rumusnya adalah sama dengan jika jumlah ada di mana? Di sel F19 lebih kecil, ini 4, maka titik koma kurang. Baik, masih ada 2 rumus lagi atau 2 syarat lagi. Jika antara 4 hingga 10, maka kategorinya cukup. Saya beri titik koma lagi, saya tulis if. Jika saya ulangi lagi, sama dengan if. Saya letakkan di bawah aja. Sama dengan if jumlah F19 lebih kecil 4, maka kurang. Jika N dan ini antara ya. Sekarang syarat yang kedua yaitu jika jumlah antara 4 hingga 10, antara itu kata antara di Excel dirubah menjadi N, nulisnya N. Jika jumlah antara 4 hingga 10, berarti jumlah F19 lebih besar sama dengan 4, titik koma F19 lebih kecil sama dengan 10, kurung tutup. Nah, N ini N lebih kurung buka F19 lebih besar sama dengan 4, titik koma F19 lebih kecil 10, kurung tutup. Ini membacanya jika jumlah antara 4 hingga 10, maka cukup. Yang terakhir tinggal 1, langsung saja kita masukkan baik, kurung tutup. If-nya ada 2, kurung tutupnya juga ada 2. Enter. Kita cek satu persatu apakah benar ini. Ini 15 lebih besar dari 10. Baik, benar. 6 itu antara 4 hingga 10. Kategori cukup, benar. 2 lebih kecil 4. Nah, 3 lebih kecil 4. Ini tertulis kurang, benar. Oke. Sekarang harga kita beri tanda rupiah. Saya gunakan currency saja. Ya. Nilai bersih kita beri tanda rupiah. Ya, kita klik ini. Currency. Terakhir kita garisnya kita pertebal.
Ini kita klik ya, panahnya ini kita klik, kita pilih yang tebal. Baik, kalau ingin melihat rumusnya secara lebih jelas, akan saya copy ke Microsoft Word biar kalian bisa melihat rumus ini secara lebih jelas. Harga ya, rumus harga. Rumus diskon. Rumus bonus. Rumus kategori. Ini silahkan diamati rumus-rumus ini, Anda pahami, Anda mengerti, Anda kerjakan untuk latihan. Rumus-rumus seperti ini kalau tidak dilatih, Anda tidak akan paham. Anda tidak akan paham hanya dengan mendengarkan saja, tapi Anda harus mempraktekkannya. Baik, saya kira dari saya cukup sekian saja. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Dan kalau ada salah dari saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.